Adakah orang yang mendebat kematian dan sakaratul maut? Adakah orang yang mendebat kubur dan azabnya? Adakah orang yang mampu menunda kematian dari waktu yang telah ditentukan? Mengapa manusia takabur padahal kelak akan dimakan ulat? Mengapa manusia melampaui batas padahal di dalam tanah kelak akan terbujur? Mengapa berandai-andai padahal kita mengetahui kematian akan datang secara tiba-tiba? Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kalian selalu lari daripadanya. Kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan jasad. Kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan seluruh lembaran amal ditutup. Pintu taubat dan pemberian tempo pun terputus. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum berada di kerongkongan. Kematian merupakan musibah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan musibatul maut. Bila seorang hamba ahli taat didatangi maut, ia menyesal mengapa tidak menambah amalan salihnya. Sedangkan bila seorang hamba ahli maksiat didatangi maut, ia menyesali atas perbuatan melampaui batas yang dilakukannya dan berkeinginan dapat dikembalikan ke dunia lagi, sehingga dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memulai amal saleh. Namun itu semua adalah mustahil dan tidak akan terjadi. Ingatlah penghancur segala kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda agar kita banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu maut. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, para ulama mengatakan ucapan beliau, perbanyaklah mengingat penghancur kematian, merupakan ucapan ringkas tapi padat, menghimpun makna peringatan dan amat mendalam penyampaiannya. Sebab orang yang benar-benar mengingat kematian pasti akan mengurangi kenikmatan yang dirasakannya saat itu, mencegahnya untuk bercita-cita mendapatkannya di masa yang akan datang, serta membuatnya menghindar dari mengangan-angankannya sekalipun hal itu masih memungkinkannya. Namun jiwa yang beku dan hati yang lalai selalu memerlukan nasihat yang lebih lama dari para pemberi nasihat dan untaian kata-kata yang meluluhkan. Sebab bila tidak, sebenarnya ucapan beliau tersebut dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati, sudah cukup bagi pendengar dan pemerhatinya. Siapakah orang yang paling cerdik di muka bumi ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah menghadap Rasulullah SAW sebagai orang ke-10 yang datang. Lalu salah seorang dari kaum Ansor berdiri seraya berkata, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan paling tegas? Beliau menjawab, mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Mereka pergi dengan harga diri dunia dan kemuliaan akhirat.